Maka hijrah itu di tanggal 1, harinya hari Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi 3 hari ini bukan langsung berangkat ke Madinah, bukan. Nabi cuma bersembunyi aja di Gua Thur 3 hari. Karena Nabi ketika Nabi hijrah, itu sebelum Nabi hijrah sudah rumah Nabi itu dikepung. Orang ingin membunuh Rasulullah. Lalu Rasulullah diperintahkan oleh Allah hijrah. Kalau langsung meneruskan perjalanan dari Mekah ke Madinah, itu otomatis dikejar orang. Jadi Nabi sembunyi dulu 3 hari. Ketika orang sudah mulai reda, yang mencari dapat kemana, ke sana, nggak ada yang dapat. Nah, baru Nabi meneruskan perjalanan. Tapi waktu meneruskan perjalanan pun Nabi dikejar orang, masih pengejar ulung itu yang tetap berusaha mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Surakah ibnu Malik ibnu Ju'thum. Karena hadiah yang dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy, siapa saja yang bisa membawa kembali Nabi Muhammad SAW, baik hidup ataupun mati, hadiahnya mi'atun naqah, 100 ekor onta. Kalau kira-kira harga onta itu 25 juta atau 30 juta, berarti kalau inya 25 juta 2,5 miliar. Tapi kalau inya 30 juta berarti 3 miliar. 3 miliar kan lumayan ya. Oh, jadi orang mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Allah tentu tidak akan membiarkan hambanya yang paling disayangi celaka. Kalau Allah menguji, iya, karena nggak ada orang yang nggak diuji. Semakin tinggi pangkat seseorang, maka semakin ngeri sebetulnya ujian yang harus dia terima.
Sama seperti kita ujian SD, SMP, SMA, S1, S2 atau mau jadi profesor, itu beda tingkatannya. Kalau SD gampang aja ulangannya, SMP bersulit, SMA bersulit, S1 tambah sulit, S2 mungkin tambah sulit, hendak jadi profesor mungkin tambah sulit. Tapi sulit itulah yang menunjukkan bahwasanya makam orang itu tinggi. Maka kalau kamu mau punya makam yang tinggi, jangan takut dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Yang berkali-kali kita baca hadis Nabi di mana Nabi mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya summal awliya summal amsal fal amsal. Paling bersangatan manusia yang mendapatkan ujian bala dari Allah Subhanahu wa taala para nabi, kemudian para wali, kemudian orang-orang yang di bawahnya dan orang-orang yang di bawahnya. Jadi model kayak kita ini kan ujiannya dikit. Jadi guru disalami orang, dicium tangan, dikasih amplop. Mana ujiannya itu? Itu nyamannya aja ada. Ngaku berjuang di jalan Allah. Kalau niatnya benar karena Allah, benar berjuang. Tapi kalau karena amplop bukan berjuang. Ujiannya berat. Nabi ujiannya berat. Mau dibunuh, dikejar-kejar, bahkan nyawanya dihargai dengan 3 miliar kalau kita bilang ya, karena 100 ekor onta tadi. Ada yang berhasil menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Surakah tadi. Tapi sekali lagi Allah menguji, tapi tentu Allah menjaga. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah pasti menjaga engkau hai Muhammad dari gangguan manusia. Itu di tanah yang keras. Kan di Arab itu enggak ada lumpur, tanah yang keras. Itu kudanya Surakah itu terjerembab apa ya? Kalau mobil itu amblas, kalau apa? Masuk ke dalam. Kaki ontaknya amblas ke dalam. Kadang kau bergerak, padahal keras. Nah kamu keras, kalau terjerembab pada kau dicabut-cabut lagi. Surakah tahu ini jelas ini gara-gara Nabi ini berdoa minta tolong. Kira-kira kamu kalau ada orang datang hendak membunuh kamu, lalu dia celaka, kira-kira kalau dia minta tolong kamu tolongi? Oh kita langsung mudahan aja cepat mati gitu kan. Karena hati kita tidak sehebat hatinya Rasulullah. Ini orang minta tolong, Nabi doakan lagi keluar. Habis keluar hendak lagi membunuh. Karena 3 miliar tadi masuk lagi lebih dalam, minta tolong lagi, ditolong lagi, hendak membunuh lagi, masuk lagi kakinya ke dalam 3 kali. Habis yang ketiga kada berani jualnya rupanya. Ini caranya yang keempat pacangan mati ya kone. Jadi ringkasnya Surakah ibnu Malik ibnu Ju'sum ini pulang. Nanti ada orang-orang yang mau mengejar Nabi. Kau percuma aja katanya mengejar ke sana. Saya sudah sampai paling ujung nggak ketemu. Jadi habis sudah. Tapi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat ujian di kampung halaman harus terusir. Sehingga di antara doa yang Nabi panjatkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka ta'lamu annahum akhrajuni min ahabbil biladi ilayya fa askinni ahabbal bilad ilaika. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwasanya mereka orang-orang kafir Quraisy itu telah mengusir aku dari sepaling aku cintai negeri, karena di situ tempat kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Baitullah, di situ banyak keluarganya Rasulullah. Maka wajar ya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta dengan kota Makkah. Maka kata Rasulullah, engkau ya Allah mengetahui bahwasanya mereka orang-orang musyrikin itu telah mengusir aku min ahabbil biladi ilayya, dari negeri yang paling aku cintai. Cuman doanya Rasulullah, fa
inni ahabbal bilad ilaika, maka tempatkan aku di paling engkau cintai tempat. Kalau tadi Mekah adalah tempat yang paling aku cintai, maka di mana tempat yang paling engkau cintai ya Allah, ke situ aku engkau tempatkan. Maka Madinah menjadi tempat yang paling disukai oleh Allah. Kenapa? Karena di situ ada Rasulullah sampai saat ini. Kalau yang paling dicintai Tuhan siapa? Rasulullah kan? Maka di mana orang yang dicintai, biasanya cinta kita akan ke situ juga kan? Jadi Madinah itu bukan karena Madinahnya, karena ada Rasulullahnya di situ. Berarti kalau Rasulullah ke itu juga yang menjadi dicintai Tuhan. Karena memang sudah ditakdirkan akan hijrah ke Madinah, dan di Madinah akan wafat, dan di Madinah akan dikuburkan. Maka Madinah dari segi hadis ini menunjukkan bahwasanya Madinah adalah paling dicintai negeri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah aja suka dengan Madinah karena ada Nabi Muhammad di sana, kira-kira kita suka nggak dengan Madinah? Kalau ada orang yang nggak suka dengan Madinah, nggak mau berkunjung ke Madinah, maka mungkin hadis yang dahulu sudah kita baca, man hajja walam yazurni faqad jafani. Siapa orang yang berhaji lalu dia tidak mau berkunjung ke Madinah, di mana di situ ada aku. Nabi bilang walam yazurni, dia tidak mau berkunjung kepadaku, fakat japani, maka berarti hubungannya dengan aku renggang. Kada bagus, kada akrab, kada saling cinta mencintai.